Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, hari ini kita seperti kemarin-kemarin kita sudah pernah membuat sebuah learning podcast ya, di mana pada podcast kali ini teman-teman kita akan membahas penerapan berakhlakologi. Nah, nanti kami akan menjelaskan apa itu berakhlakologi, apa saja poin-poinnya, bagaimana penerapan-penerapannya di kerja masing-masing. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri sebagai host pada hari ini. Saya adalah Muhammad Maulana, biasa dipanggil Maulana. Unit kerja saya adalah di BJKW 1 Banda Aceh. Boleh silakan yang lain juga teman-teman di sini memperkenalkan diri sebagai narasumber. Dari Kak Maila dulu. Halo, perkenalkan nama saya Maila Anda Rahimawati dari Unit Kerja BPBPK Kepulauan. Terima kasih, Mas Bagus. Boleh, silakan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Dakawan, unit kerja dari BWS Sumatera 5 Padang. Oke, terima kasih. Selamat siang, Mas Bagus. Silakan, Kak Swastika. Halo, selamat pagi. Nama saya Swastika Nusantari, biasa dipanggil Tika. Saya dari unit kerja BBWS Sumatera 2 Medan. Oke, terima kasih, Kak Tika. Silakan, Kak Vanita. Halo, nama saya Kanita Husna Ismail dari BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Kita udah kenalan kurang lebih sama teman-teman narasumber kita. Di pembahasan hari ini kita akan membahas penerapan berakhlakologi seperti yang saya sampaikan, di mana core values ASN itu adalah berakhlak. Ya, yang mana kita tahu berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, ini adalah nilai-nilai core values yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Nanti teman-teman narasumber di sini akan menjelaskan masing-masing poin itu, pendalamannya seperti apa, dan penerapan di unit kerjanya seperti apa. Oke, tanpa tunggu lama lagi, kita akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu ada di berorientasi pelayanan, akan dijelaskan oleh Kak Swastika atau Kak Tika. Silakan, Kak. Oke, halo, selamat pagi. Yang pertama-tama mungkin di berakhlak itu kan ada berorientasi pelayanan ya. Kalau misalnya di berorientasi pelayanan itu kan kita kan harus mengedepankan yang namanya responsif dan juga sifat kita itu melayani terhadap apa kebutuhan dari masyarakat. Nah, itu adalah intinya. Jadi selama di unit kerja itu, saya ini kan ditempatkan di bidang KPI SDA kurang lebih sekitar 3 minggu ya. Nah, untuk di awal di sana itu sebenarnya saya tuh belum tahu apa-apa, tapi pada saat itu juga saya diikutkan oleh proses yang namanya OPLAH atau optimalisasi lahan. Nah, yang diadakan itu sesuai impres mengenai rehabilitasi atau pembuatan jaringan-jaringan irigasi sesuai dengan impres mengenai swasembada pangan. Jadi di situ tugas kami adalah tim verifikator balai, ya. Tim verifikator balai itu jadi kami mendampingi unit-unit pelaksana teknis daerah untuk selama penginputan ke aplikasi Sipuri. Jadi dari sini itu berorientasi pelayanan itu saya itu mendampingi mereka jika mereka tuh ada kendala. Ini juga meliputi pemberitahuan mengenai dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk bisa di-upload ke dokumen-dokumen tersebut, karena kan dokumennya itu ada dokumen administrasi dan juga dokumen teknis. Nah, jadi beberapa dari daerah itu mereka tuh masih belum tahu nih dokumennya itu apa aja yang harus di-upload. Jadi kita itu bisa melayani mereka untuk memprovide lah, untuk menyediakan apa-apa aja sih yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa aja, mungkin menyiapkan dulu URK, usulan rencana kegiatannya agar bisa ditindaklanjuti, surat-suratnya itu bisa ke depannya diverifikasi dan diproses untuk bisa dilakukan lah yang namanya rehabilitasinya itu. Jadi dari situ saya mendalami kalau misalnya berorientasi pelayanan itu nggak cuman kayak kita itu sebagai pelayan hanya di depan saja atau di resepsionis. Jadi yang seperti ini juga di belakang layar juga bisa diterapkan juga berorientasi pelayanannya seperti itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Wah, cukup menarik ya bagaimana pembahasan dari Kak Swastika. Ya, poinnya di mana
pelayanan itu tidak hanya di depan, tapi juga ada di belakang, seperti yang Kak Tika jelasin tadi. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya, di mana setelah atau berorientasi pelayanan ada A, akuntabel yang pertama. Nah, boleh nanti akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Kak Mailanda. Silakan Kak. Oke, terima kasih Bang Maul atas waktunya. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel ini pasti dimiliki oleh semua ASN. Nah, di sini saya akan mengambil satu pokok, yaitu mengutamakan transparansi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya transparansi ini agar tercapainya kepercayaan masyarakat. Contoh nih, di setiap kegiatan di BPBK Kepulauan Riau diadakan transparansi dengan mengupload di akun sosial media Instagram PU_permukiman_Kepri. Contohnya saat ada kegiatan percepatan serah terima aset yang merupakan koordinasi bersama Dinas PUPR dan BUMD Kota Tanjung Pinang nih. Nah, serah terima aset ini dalam rangka berupa rehabilitasi Pasar Enci Puan Perak yang telah dibangun oleh Kementerian PU pada tahun 2023 kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai pelaksana atau sebagai pelaksana atau nanti yang bakal rehabilitasi Pasar Enci untuk kedepannya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Mailanda atas penjelasannya terkait dengan poin akuntabel. Nah, berikutnya akan ada poin kompeten dan harmonis, yaitu di huruf K dan H dari core value akhlak ASN ini, yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Bagus Setiakawan. Silahkan Kak Bagus, boleh tolong jelaskan. Baik, terima kasih Mas Maul buat waktunya. Jadi nilai kompeten dan harmonis ini memang menjadi salah satu nilai dari core values ASN berakhlak. Kebetulan saya ditempatkan di unit kerja BWS Sumatera 5 Padang. Adapun untuk nilai kompeten ini kan memang kita sebagai ASN dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi kita agar nantinya kita dapat mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang lebih maksimal dan berkualitas. Adapun contoh yang bisa saya sampaikan untuk nilai kompeten ini yaitu kadang kan kita sebagai CPNS terkait info pelatihan atau diklat gitu kan belum sepenuhnya bisa tahu ya. Kalau sekedar dari mengikuti info Instagram BPSDM kadang kita bisa terlewat. Nah, dari Subbag TU dan umum itu mereka akan selalu mengupdate info terkait diklat, pelatihan, seminar kepada pegawai agar mereka juga senantiasa bisa mengikuti informasi tersebut, dan juga dari TU akan menyeleksi atau memilih pegawai yang memenuhi persyaratannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian untuk nilai harmonis, nah harmonis ini kan nilai agar kita saling menghargai atau suka menolong kepada sesama pegawai sama ASN. Kemudian contoh yang bisa saya ambil juga di Subbag TU dan umum, yaitu ketika ada pegawai yang mendapatkan terkena musibah, salah satunya seperti meninggalnya anggota keluarga, itu nanti dari Subbag TU dan umum akan memberikan dukungan penuh melalui pemberian cuti sesuai ketentuan peraturan kepegawaian, penyederhanaan proses administrasi, serta penyampaian ucapan belasungkawa secara resmi agar pegawai yang sedang mengalami musibah bisa melaluinya tanpa perlu memikirkan pekerjaan yang ditinggalkan. Itu sih Mas dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas Bagus ya atas penjelasannya terkait dengan core values bagian kompeten dan harmonis. Oke, saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang core values yang nilai poin L atau loyal, di mana loyal itu dalam core values berakhlak biasanya itu berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini juga mencakup komitmen kita untuk memegang teguh. Yang pertama ada nilai-nilai seperti Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945, lalu setia pada NKRI, dan juga serta menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara juga. Nah, selain itu loyal juga berarti kita menjaga
kerahasiaan jabatan maupun negara kita. Nah, dalam hal ini, di mana saya di BJKW 1 Banda Aceh ini, praktek-praktek loyal itu kita lakukan dengan salah satunya. Contohnya adalah kita lembur dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan tanpa pamrih. Lalu kita juga bersedia melakukan perjalanan dinas walaupun kita mengorbankan waktu kita ya, malam hari, di luar waktu perjalanan dinas semestinya dan lain-lain, supaya kita bisa tepat datang di waktu acara yang telah ditentukan dimanapun acara itu berada. Begitulah nilai loyal yang kita jalani di BJKW 1 Banda Aceh. Nah, untuk poin selanjutnya teman-teman, akan ada poin adaptif dan juga kolaboratif yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Konita. Silakan Kak Konita, boleh tolong dijelaskan kepada teman-teman yang ada di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptif dan kolaboratif. Kita tahu sendiri, adaptif sendiri artinya adalah terus berinovasi dan antusias terhadap perubahan. Jadi kita selalu bisa menempatkan diri di keadaan mau baik ataupun buruk, dalam keadaan yang kadangkala tidak sesuai atau tidak tidak kondusif misalnya seperti itu. Nah, salah satu contoh di BWS Sumatera 1 ini, misalkan dalam penulisan, kita kan saya sendiri di bidang OP, operasi dan pemeliharaan, selalu membuat yang namanya rencana alokasi air tahunan, di mana di situ kita akan menuliskan tentang pembagian penggunaan air selama setahun penuh itu. Nah, dari situ saja kita bisa melihat dari rencana ini kita menyesuaikan pembagian atau penggunaan air sesuai dengan musim yang ada pada selama setahun tersebut, di mana akan ada masa musim kemarau yang kemungkinan akan terjadi defisit dan tidak ada air jika kita penggunaannya tidak sesuai atau tidak dibagikan secara merata dalam masa dari bulan Januari hingga Desember nantinya. Lalu ada contoh adaptif lainnya adalah kita tidak bisa melakukan rapat rencana alokasi tahunan ini secara offline untuk saat ini, bukan karena adanya efisiensi dan lain hal, sehingga kita bisa melakukannya secara offline dan online atau hybrid, yang dimana bisa membuat peserta lain yang tidak dapat hadir secara langsung bisa mengikuti atau bergabung dengan rapat ini secara online. Lalu untuk kolaboratifnya sendiri, itu kan diartikan sebagai membangun kerjasama yang sinergis, tidak hanya dengan pegawai yang ada di BWS, tetapi juga dengan masyarakat atau pegawai-pegawai dari dinas lainnya. Salah satu contoh yang paling baru dan akan dilakukan dari BWS Sumatera 1 ini adalah kita akan melakukan kegiatan membersihkan aliran irigasi bersama masyarakat di tanggal 14 Agustus nanti ini. Itu jadi bekerja bukan hanya dari satu satuan kerja, tapi seluruh satuan kerja dan mengundang beberapa dinas lainnya seperti dinas perairan, Komir, dan lainnya. Lalu untuk kolaboratif lainnya seperti dalam penulisan RAT, kita juga memerlukan kerjasama bersama dengan dinas perairan, Komir, dinas PU lainnya, serta berhubungan dengan pemerintah daerah, kabupaten maupun kota di wilayah seluruh Aceh ini. Begitu mungkin contoh dari BWS 1 untuk Oke, ada yang ingin ditambahkan terkait dengan poin kolaboratif? Mungkin Kak Tika, boleh silakan ditambahkan. Oke, terima kasih waktunya moderator. Untuk saya sih kolaboratif sih lebih ke, itu kan kemarin saya itu diikutkan ke dalam oplah ini pada saat sekitar seminggu sebelum Latsar tuh kalau nggak salah ya. Jadi sebelum dari proses itu, pada saat saya menghubungi dari daerah-daerah ini, jadi ada beberapa kita tuh dibagi, misalnya saya sama senior saya itu dibagi 6 daerah, itu saya, 6 daerahnya lagi itu senior saya. Nah, 6 daerah yang saya pegang ini untuk komunikasinya itu kan lebih ke saya biasanya. Jadi pada saat saya Latsar, otomatis saya udah nggak megang lagi nih yang namanya oplah ini. Nah, jadi di situ poin kolaboratif yang mau saya jelasin di sini adalah di situ saya meminta tolong sama senior saya dan kita itu berkolaborasi gimana caranya supaya si daerah ini tetap terlayani atau tetap bisa communicate lah dengan balai itu dengan baik, sementara saya udah nggak
nggak bisa megang lagi, tapi senior saya itu bisa mengambil alih gitu. Saya bagaimana cara kita komunikasi ininya itu ke senior kita, gitu sih dari langsungnya, pandangan langsungnya, gitu. Tuh Bang Ma. Oke, oke. Terima kasih teman-teman semua ya. Kita tadi mendengar cukup jelas ya pendalaman terkait dengan core values, nilai-nilai berakhlak ini seperti apa per poinnya masing-masing, dan bagaimana juga penerapan-penerapan di unit kerja kita masing-masing. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu sebagai ASN tidak akan pernah lepas dari yang namanya berakhlak. Jadi kita harus mengimplementasikan nilai berakhlak kita dimanapun kita berada. Nah, walaupun nanti ketika kita mungkin sudah jadi selepas ini dari CPNS menjadi PNS, mungkin akan ditempatkan di unit kerja lainnya. Jadi kita tetap mengimplementasikannya dimanapun kita berada, sesuai dengan fungsi ASN kita juga, di mana kita adalah pelaksana kebijakan publik, kita juga pelayan publik, dan kita juga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan podcast pada hari ini terkait dengan penerapan berakhlakologi. Sampai jumpa dengan kami nanti, akan ada episode 2 di mana kita akan membahas penerapan berakhlak pada tokoh panutan. Stay tune juga semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you semuanya.